Indonesia hari ini Masya Allah. makin terancam ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back ya. Kelihatan dari penampilannya, kalian pasti bisa nebak, Asar nih bisa nebak ini seorang Gembel. seniman. Pasti emang kalau seniman kebanyakan sih seperti gembel. Enggak, seni apa yang gue punya? Enggak ada seni, gue nggak punya. Iya, kalau kita tarik ke background beliau ini seorang apa ya, yang kalau orang yang suka bikin puisi disebut apa, Ban? Puitis apa? Puitiser apa-apaan? Puiser Ya. Suka bikin puisi, punya lagu katanya kan. Tadi gue suruh openingnya pakai lagu dia sambil nyanyi sambil main gitar, nggak mau saking low livernya ya. Ah, tuh lagu Rendah hati. lagu gitu-gitu doang, Bre. Ya nggak Lagu apa-apa, asal. itu kan karya, men. Lebih baik lu yang lu bilang Gue malu, Bre, asal. kalau di kamera, Bre. Ini nggak di kamera nih, di YouTube. Ya. Nggak? Gitu, Bre. Emang kali aja ada yang beli lagu lo. Jadi gua tarik lagi, ini pemuda ini ya. Bukan pemuda tersesat, tapi pemuda jalanan sih ya, karena profesi di jalan. Dia ini pernah kuliah di sastra Indonesia di salah satu universitas di Unpam. ya di Pamulang lah Cuman ya. sampai semester 3 doang. Nah, kenapa cuman sampai semester 3? Karena merasa udah cukup semester 3 aja, dia udah ngerasa pinter ya, buat apa dilanjutin ya nggak? Kagak, anjing, gue iseng-iseng doang. Gue Itu. kuliah iseng-iseng doang, Bre. Dari situ baru kan ke Unindra. Nah, baru Ngambil kuliah BK, di BK. Kan tapi sampai nyambung semester lah. 1 doang. Nah, iya, cuman udah kan gue bilang lu tuh cuman sampai semester 3, cuma sampai semester 1 karena lu ngerasa udah memahami semua ilmu itu kan. Kagak, Bre, gak ada duit. Udah mahal. Tapi nyambung lah, Bre, dari sastra ke bimbingan konseling ya, nyambung lah. Nyambung gak sih? Sama-sama apa, fakultas pendidikan dong? Oh iya dong, sama-sama universitas. Iya, sama-sama fakultas pendidikan, ilmu sosial dan pendidikan. Iya. Sama-sama Kenapa? kuliah. Iya sih, lu kan kelihatannya kayak seniman nih. Kenapa lu milih jadi seniman, jadi kuliah di sastra terus sekarang berlagak kayak seniman? Iya, so-so doang. Iya, tapi itu ya kenapa? Motivasi lu apa jadi kayak gini gitu? Enggak apa-apa sih, kemarin tuh gue kuliah iseng-iseng aja. Iseng ke sastra. Iseng. Awalnya tuh karena pas SMK itu awal masuk tuh pengennya ke pertanian sebenarnya. Cuman karena harus di asrama, orang tua sayang banget sama gue kan, nggak dibolehin. Ya udah. Nggak ada yang ngabisin beras ya? Iya. Heeh. Terus ke Umpam, ke sastra Indonesia. Gue milih ya udah sastra aja dah. Akhirnya. Karena manajemen, karena gue kan dulu SMK juga akuntansi gue ngambilnya. Udah apa ya, udah bosen. Tapi sekarang lu walaupun kuliahnya cuma begitu aja, tapi kan lu bisa menghasilkan karya, men. Berarti emang lu bakat tuh emang di sini, men. Karya apaan, Bre? Nggak ada karya, Bre, gua. Puisi, lagu lalu nyanyi lah, men. Nyanyi lah. Satu lagu lu aja, oke. Satu lagu ya? Iya, iya lagu. Cuman- Lu pakai gitar. Cuma apa namanya? Teksnya ada di situ, Bre. Ada di handphone. Iya. Lu nggak apa? Nggak hafal, Bre. Kan gue bikin lagu udah sehari, udah jadi gue buang. Dia udah bikin lagu dadakan. Lagu dadakan. Iya, bikin lagu dadakan. Mau tentang apaan, Bre? Mau ngetes seberapa berjiwa seninya lu gitu loh. Seni dari mana, Bre? Nggak ada. Ya udah ada lagu tentang sosial aja. Sosial. Hmm. Contohnya yang kayak gimana tuh? Soal kayak marginal, kayak lagu marginal, soal kritik sosial apa gimana gitu boleh kan. Coba mainkan. Udah coba ya. Iya dong. Sosial. Mau tentang apa nih? Sosial, lo soal apa? Soal kehidupan lah, men. Soal Jangan kehidupan. soal cinta, kalau cinta udah mainstream. Tapi lagu gue yang kemarin tuh soal cinta, Bre. Soal cinta kemana? Ke Cinta terlarang. wow. Pelakor. Ini lagu dadakan ya? Hah? Lagu dadakan ya? Young Cry. Halo. Buat aku bikinin deh buat tema ini gua. Apa nih, Antoine ya? Tema YouTube gua. Enggak, maksudnya pengen tentang apa, pergaulan apa gitu, Bre. Tentang Kan sosial banyak, Bre. iya, soal Indonesia hari ini.
Kan nama YouTube gua Indonesia Indonesia, Rakyat iya. Club. Nah nanti nih lagu lu gua jadiin ini apa namanya opening lagu, opening YouTube gua. Indonesia hari ini Masya Allah. makin terancam ekonomi. Indonesia hari ini lagu disuruh Jaelani. Lowongan pekerjaan sangatlah susah. Kita dijajah bangsa sendiri. Lulus kuliah jadi supir taksi, supir ojek, supir Cabutan. 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 Alangkah sedihnya Indonesia yang katanya pusaka, tapi kita di sini selalu merana. Bangunlah dari mimpi-mimpi burukmu. Pergilah ke masa depan yang tak mengganggu kehidupan. Gak bisa bre. Plus, ini keren Tapi banget, men. enggak tuh tadi nggak nyambung. Nggak ada yang nyambung. Ya kita kan nggak tahu, nanti kan Hai. bisa dilihat. Tapi keren tuh emang dadakan tuh men ya. Dadakan tahu bulat. Iya, nggak cuma tahu bulat yang enak dadakan. Lagu lu juga enak walaupun dadakan. Lagu-lagu indie. Tapi udah cukup kayaknya ya lagunya ya. Cukup lah. Nah, kan aja Jadi kita mau bahas apa nih? Iya, next time aja kita Iya, bahas jadi- lagu. jadi- Tapi kan jadi bahas apa? tadi gue cuma mau buktiin gitu loh ke Ashab ini, ke penonton gue nih, bahwa itu emang berjiwa seni gitu loh, berjiwa. Enggak bre. Ya itu tadi lagu itu buktinya, bre. Nggak semua orang bisa loh. Ih, itu kan adanya sama aja. Ya, tapi kan walaupun orang bisa main gitar, belum tentu dia bisa bikin lagu dadakan lagi kan, kayak tahu padahal. Tapi tadi nggak ada yang nyambung bre, kayaknya bre, ngambang. Nyambung. Ntar aja. Menurut gue sih nggak nyambung bre, Tapi menurut itu gue. boleh ya, itu ya, boleh ya, lagu yang tadi itu yang Indonesia itu gua pakai ya. Buat? Buat YouTube gua. Hmm. Boleh kali. Ntar Tapi kayaknya royalti. kurang nyambung kata-katanya. Harus gue tuh kalau bikin lagu tuh kalau lagi gabut nih, lagi sendirian, Berarti ntar bikinin. itu juga bikinnya tuh 1 jam 2 jam lama bre, untuk satu kata tuh 1 jam 2 jam bre. Kalau gua ada. Nah, udah terbukti nih jiwa senimannya ada gitu kan. Walaupun Terserah dah. kuliah di sastra, gue pengen tahu tentang kehidupan teman gue ini yang gue bilang nih adalah jiwa-jiwa seninya gitulah. Boleh lah ya. Kan tadi lagu Terserah itu dah, Bre. buktinya loh. Lagu itu buktinya loh. Motivasi hidup seorang Hanif Judi itu apa sih, gimana sih gitu? Motivasi Filsafatnya apa? motivasi apa? Kehidupan lo mungkin ada filsafat apa? Ya quotes atau motivasi kehidupan. Nih kalau jalanin hidup ya ikhlas aja bre. Ikhlas gimana bre, maksudnya bre? Ya terima aja apa yang dikasih sama Tuhan kita bre, Allah bre. Cukup. Waduh. Kita Heeh. nggak punya duit, ya udah terima. Kan masih bisa ngutang. Nggak punya duit ya udah terima. Tapi harus Kata terima itu kan diberi terus kita terima. Ini kita nggak diberi, apa yang diterima bre? takdir kita merasakan kesusahan itu kan kita diberi takdir susah. Itu maksudnya berarti kan. Ini khusus orang-orang tertentu aja berupa aja bre, ikhlas kali. Ikhlas sama ridho apa beda nggak sih? Sama aja sih, menerima intinya kan. Ya udah, definisi ikhlas tuh gimana menurut lo? Ikhlas. Iya, definisinya apa? Menerima aja gitu, terus udah nerima aja udah. Kalau bahasa gue sih kayak berak sih bre. Gimana tuh bre? Maksudnya ikhlas itu kayak berak.
Oh, apa menarik nih, apa nih Iya. penjabarannya gimana? Ketika kita berak, kita ngeluarin tuh ya kan. Apa ya, kotoran lah. Terus lu lega nggak? Wah, lega, apalagi Karena mulus-mulus ya kan? karena kenapa tuh? Karena udah ngeluarin. Karena nggak lu ceritain ke orang. Ya ngapain juga, Kalau lu ceritain, kayaknya nggak ada juga orang mau dengerin. iya, tapi andai kan ada orang kayak gitu menceritakan ke semua orang, oh gua habis berak, didefinisikan tainya gini segala macem bentuknya gini. Ilfil nggak orang? Ya ilfil lah. Lu ilfil nggak? Gua aja ceritainnya juga ilfil lah. Ya udah, berarti segala sesuatu yang ikhlas itu nggak perlu diceritakan sih bro. Sebenarnya kayak gini juga males bro. Gua apa namanya, malu sebenarnya. Berarti lu nggak ikhlas ini? Nggak ikhlas gua, terpaksa aja. Tapi kan karena keterpaksaan kadang orang bisa jadi ikhlas bro. Terpaksa jadi ikhlas, terpaksa gitu. Terpaksa tapi jadi ikhlas. Berarti macam-macam ikhlas banyak bro. Menurut gue sih banyak. Apa aja tuh? Enggak, mungkin kayak contoh sih. Contohnya? Contohnya apa ya, duit lu hilang 100.000 hari ini. Wah, lu otomatis tuh duit, misalkan lu duit tinggal cepet-cepetnya nih buat makan besok, buat beli rokok segala macem. Lu pertama mengikhlaskan nggak? Itu nggak tahu, yang cari dulu lah bre. Cari dulu kan, tapi iya. Lu berpikir oh nggak ada duit lagi tuh. Ya udah, kalau udah hilang ya gimana lagi bre. Iya, tapi itu dengan terpaksa duit lu hilang. Iya. Lu dengan hati terpaksa mengikhlaskan itu. Ya iya, karena nggak ada. Ya udah. Itu ikhlas, tapi itu udah ikhlas tuh namanya tuh, walaupun ya akhirnya kan kita lupa. Tapi ada juga yang terkesan ikhlas, jatuhnya nggak ikhlas lagi. Contohnya? Kalau bahasa gue sendiri, menurut gue ya, ikhlas itu nggak semua yang ikhlas, semua pemberian yang kita berikan walaupun tidak diceritakan itu, tidak semuanya itu diterima sih bro. Contohnya apa ya, gue butuh duit sama lu. Lu ngasih gue duit 1 juta tapi tanpa lu minta kembali, jadi lu kasihan sama gue, iba. Lu minta? Enggak, gue minjem pertama, minjem, tapi lu minjem. kasih karena kasihan. Gue emang gak megang duit karena emang gue lagi kesusahan. Suatu waktu udah 5 tahun berlalu atau 10 tahun berlalu. Nah, kita masih temenan nih, berarti kita tetangga lah. Terus gue melakukan sebuah kesalahan dan lu ngomel-ngomel sama gue. Terus gue lebih kayak songong gitu lah. Lu ngapain sih, udah gak usah bacot dah. Nah, sewaktu itu lu inget bahwa lu dulu ngasih gue 1 juta dan lu menceritakan itu. Lu nggak inget, lu ya bangsat lu ya, dulu gue 1 juta. Lu nggak ada terima kasihnya sama gue. Padahal ikhlas dulunya. Dulunya ikhlas, nggak pernah diceritain ke orang lain. Bahkan lu bilang gue udah lu jangan ceritain ke orang lain. Ini khusus buat lu dan gue mau ikhlas dan pengen diterima. Tapi ternyata setelah 10 tahun kemudian lu beberin itu. Jatuhnya, ikhlas nggak jatuhnya? Ya selama sebelum kejadian itu ikhlas. Sebelum kejadian itu ikhlas, tapi setelah 10 tahun udah jauh banget. Jadi nggak ikhlas. Jadi, menurut lu ikhlas nggak kayak gitu? Menurut lu aja. Menurut gua ya gimana, udah 10 tahun ya. Terus diceritakan kembali, bahkan sampai lu kurang ajar lu sama gue dulu. Nah gitu kan. Dulu ikhlas gak ikhlas banget. Gue bingung gua. Gugur berarti keikhlasan gugur dia selama itu jadi gugur. Menurut gue sih gugur ya. Kita kan nggak belum pernah kan di padang mahsyar di hari. Belum ya udah. Paling ke ini doang. Itu kan cuma statement aja. Berarti gatal rambut gue. Iya sih. Jadi definisi ikhlas bermacam-macam, termasuk itu ikhlas. Itu masuknya ikhlas apa tuh bre kalau gitu bre? Ikhlas nggak ikhlas? Ikhlas bodong bre. Ikhlas bodong, walaupun udah 10 tahun kita udah nahan-nahan. Belum, kata gue mah udah lupa sih, main 10 tahun 5 tahun. Nah kan itu udah lupa awalnya. Iya. Tapi ketika ada orang yang lu kasih itu berbuat nggak enak sama lu, tiba-tiba lu keinget. Songong gitu. Iya. Bisa jadi semuanya. Nah makanya apa ya? Ikhlas itu susah bre. Iya emang susah. Bahkan kita yang ngomong ikhlas ini belum ikhlas bre. Ya kita penuh kebangsatan dah. Iya betul. Ya bahasanya agak kasar sih, cuman emang. Iya emang ya nggak apa-apa, emang apa adanya gitu. Definisi ikhlas, tapi kan ada nih di Al-Quran ya. Apa tuh? Surat Al-Ikhlas. Tapi nggak ada kata ikhlasnya di
isi surat itu. Oh itu dia tuh Itu, aneh. itu. Oh gue nggak ngerti tuh tafsir gitu. Tuh Ustadz dah tuh jelasin ini Ustadz harusnya. ya. Lu gimana kalau penjelasan lu Ya, nih? itu Gue pengen juga. tahu nih. Itu gue nanya ke lu sebagai ahli tasawuf kan. Di buku jadi. Ini bukunya Bung Hanif. Ah enggak tuh. Itu juga buku berdebu nggak pernah dibaca. Iya saking Saking lamanya lu memperdalam ilmu ini. Gitu. matamu. Definisi ikhlas, definisi tasawuf nah itu. Apa yang lu dapat setelah baca ini? Seniman-seniman. Ah enggak tuh nggak pernah gue baca. Gue baca cuman satu halaman udah bosan udah. Kan gue bilang kan dari awal, dari zaman kuliah sastra cuma 3 semester dia keluar, bimbingan konseling cuma 1 semester dia keluar, Itu namanya males. baca ini cuma 1 lembar dia itu karena dia merasa cukup, Lu tau nggak nggak? usah baca semuanya juga udah paham dia. Iya kan? Lu tau nggak lu? Gue bacanya yang mana? Ya wadah, Satu halaman ya. No, ini doang. itu saking Iya nggak kelihatan ya. Nah, tuh doang tuh. itu kan saking apa namanya, Salam. saking ininya apa sih kalau istilahnya nggak belajar tapi dapat ilmunya tuh apa namanya? Laduni. Nah saking laduninya ini. Saking laduni. Ya aja tahu laduni, gue aja nggak tahu gitu. Enggak, itu kan bahasa sering disebutin sama ustadz mah sering. Bre. Iya kan berarti lu sering berkumpul sama orang-orang soleh. Kalau gua Gue mah dengernya di YouTube, Bre. Gue nggak punya guru ya. Dengerin. Ada sih satu guru dan aku banyak dapat ilmu dari dia sih. Ya ilmu, ya gitu ilmu ngobrol-ngobrol aja. Ilmu kehidupan lo gimana sih, Man? Hah? Ilmu kehidupan lo Iya tadi menerima ridho, menerima aja, ridho atas jalanin takdir aja gitu. Allah segala macam. Kalau kita mendapat cacian makian gitu gimana? Atas Kita dihina nih, Heeh. terima lah. Terima. Karena Kita ketik balas. Terima terus kita balas. Enggak. terserah lu mau balas boleh nggak balas. Ya semua orang punya hak atas. Ya kalau lu kan gue nanya lu nih, kalau lu gimana misalkan lu dicaci maki, lu anjay kan sekarang kasar nih, walaupun nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh ngomong anjay. Wah lu anjrit lu kan boleh kalau anjrit, anjing lu kan boleh kalau anjing. B2 lu kan boleh juga kan. Itu gimana? Semuanya ada orang yang begitu ke lu dan lu emang salah mungkin gitu. Dan emang kita salah. Ya udah kita terima ya, mungkin kita kalau salah. lu nggak salah Diterima aja. Karena kan manusia mengeluarkan apa yang ada dalam isi hatinya. Dia berkata anjing, ya di dalam hatinya punya sifat anjing di situ. Dan ketika kita ngomong baik terus, ya di situ hati kita baik. berarti lu berpikir seperti itu ketika ada orang yang mencaci Seperti itu. Manusia mengeluarkan apa yang dia punya dalam hatinya. Sama kayak seperti kisah, gue pernah dengar sih dari Ustadz Nabi Isa itu pernah dicaci maki, ente begini. Kata Nabi Isa apa? Oh terima kasih. Dia bilang terima kasih. Malah muridnya yang panas, Bre. Gimana? Ya Ruhullah, ya kan muridnya panas. Engkau ini seorang Rasul utusan Allah. Kenapa kamu tidak membalas cacian dari dia padahal kamu ini suci? Terus kata Nabi Isa, manusia mengeluarkan apa yang dia punya dalam hatinya. Saya pengen membalas dengan cacian dan makian, di hati saya tidak ada. Ya udah, saya hanya bisa bilang terima kasih, saya doakan. Keren nggak? Keren banget nih. Tinggi sekali magum saudara kita ini. Enggak, itu kan cerita Nabi Isa, bukan cerita gua. Tapi kan kita belum bisa kayak gitu. Tapi kan seenggaknya lu meniru, Belajar, iya, menjadi apa yang udah dicontohkan oleh Nabi kita itu kan. Tapi panas lah, Bre. Apalagi kan kita nih sebagai ojol kan, sebagai Gojek driver gitu kan, di jalan raya panas-panasan, macet, tahu ada yang ngegeber, ada yang ngata-ngatain, itu gimana? Udah awalnya panas. Enggak, gini. Melatih hati biar kayak lu gitu, tenang gitu, gimana? Apa ya? Manusia itu kan emang takdirnya di dunia itu pasti ada yang nggak suka, pasti ada. Iya pasti. Kalau kita nggak mau ada yang hina kita, ya kita jangan hidup. Itu udah takdir begitu. Udah jalan kehidupannya begitu. Bahkan ini kalau bahasa orang Islam ya, Allah pun ada yang menghina, ada yang memfitnah Allah bahwa Allah itu mempunyai anak.
Tahu kan? Nggak usah dijelasin Ah. karena kita kan di sini Bhinneka Tunggal Ika. Iya betul. Nah, maksudnya kalau dari sisi Islam begitu penjelasannya. Bahkan Nabi Muhammad pun yang emang utusan Allah dan Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita, pernah ditimpukin kotoran segala macam, tapi ternyata ketika sakit orang itu dijenguk, hatinya luluh. Bahkan makanannya Rasul itu selama hidupnya mungkin cacian dan makian, makanya makomnya tinggi. Masya Allah ya udah. Aduh udah beda kalau itu makan. Enggak, maksudnya bahkan Tuhan sendiri pun ada yang memfitnah, ada yang menghina, apalagi kita cuma manusia biasa. Nggak terkenal lagi, masuk YouTube lagi. Iya betul. Nah, gue sih lebih tertarik bahas bagaimana gitu. Kalau lu aja sebagai personal lu, bagaimana cara melatih hati itu biar dapat cacian, dapat makian itu tenang, nggak terpancing emosi itu gimana? Yang pertama hilangin suzon, berprasangka buruk. Kan apa yang kita sangka, Tuhan itu apa yang kita sangkakan dalam diri kita. Ya mungkin aja kita dihina sama orang, ya kita doain aja. Oh, dia menghina kita, tapi mungkin aja nanti dia matinya itu lebih baik daripada kita. Mungkin aja dia ketika bertobat dia meninggal dan ternyata kita menjadi seperti dia. Karena semua itu ada karma, bre. Oh, karma. Kebalikan gitu. Iya. Mungkin aja ketika kita menghina seseorang, dasar lu tukang ini, tukang zina, ternyata entah beberapa tahun kemudian kita jadi kayak gitu. Aduh, amit. Ya walaupun pernah gue. Iya enggak, maksudnya menurut gue sendiri yang gue dengar itu bahwa setiap dosa itu tidak berhak kita menghina dan dan menghakimi dosa tersebut, bre. Tapi Kita kan apa? Sorry, tapi ada yang bilang kalau kita melihat kemaksiatan kita harus menindaklanjutinya dengan Kalau itu gimana? itu kan kalau misalkan kita berkuasa, maksudnya kita punya Ini teman lah, kita ngeliat teman kita. punya tenaga, kita coba bilangin segala macam. Tapi kalau kita diajak, Ya ikut aja, cuma kita jangan minum. Emang apa salahnya kita? Cuman ada mungkin dari beberapa penjelasan kayak misalnya gini, kita nongkrong sama orang ngegele nih, atau enggak orang main judi. Ketika digerebek kita kena nggak? ya kan lah. Kena pasti. Iya. Ya berarti sesuatu yang buruk itu ikut kepada diri kita. Tapi balik lagi tergantung niat kita. Karena ada cerita seseorang, dia seorang ustadz nyewa PSK, bre. Nyewa PSK di Terus? dalam kamar, dia duduk berdua, terus dia keluar. Siapa? Ini Ustadznya? ustadznya ini keluar, padahal dia seorang ustadz. Akhirnya masuk pelayannya pengen bersih-bersih, tapi di situ masih ada perempuannya nangis. Pelayan yang buat bersih-bersih itu loh. Oh, yang di hotel itu. Iya, kayak housekeeping, cleaning service gitu lah. Si ceweknya di dalam, tuh PSK-nya di dalam nangis-nangis. Terus Terus dia tanya, "Mbak, kenapa kok nangis? Bukannya tadi habis happy fun?" iya ya. sama tuh. Kata PSK tadi apa? Saya tadi nggak diapa-apain, malah sih diceramahin. Malah saya itu dikasih, ini bukan cuma ceramah, bre, dikasih solusi, dikasih uang untuk buka usaha dan suruh berhenti untuk jadi PSK. Apa kata Ustadz itu ketika dihakimi oleh masyarakat yang melihat? Wah, lu Ustadz tapi nyewa PSK. Dia nggak tahu apa yang dilakukan dia di dalam itu. Tapi kata dia, andaikan saya dengan berkholwah itu dosa, maksudnya berkholwah kan berduaan, itu kan nggak boleh juga berduaan. Oh ya, berduaan juga nggak boleh. Dengan lawan jenis dan bukan muhrim nggak boleh kan. Andaikan saya berkholwah, saya mendapat satu dosa dan saya memberi dia solusi untuk dia berhenti menjadi PSK dan dia membuka usaha. Artinya dia itu memberhentikan dari kemaksiatan yang terus berlanjut dan dikasih solusi, ya pahala sedekah. Saya dibalas 10 pahala, jadi dosa ini satu hilang. Nggak apa-apa sih. Keren. Strategi dakwahnya ya. Gaya kita kalau belum kuat jangan coba-coba. Saya sih kuat aja berapa ronde. Begitu ya. Jadi kita jangan lihat ya emang gitu ya strategi ya gimana, kita kan sebagai orang awam ya menurut gue sih wajar-wajar aja ya ketika ada orang ngelihat, jangankan seorang ustadz, seorang yang biasa aja tahu-tahu masuk ke tempat maksiat, masa kita berprasangka baik kayak gini. Gue juga
agak rancu sih ya dengan kita ini aja ya, cewek apa remaja ABG zaman sekarang berpenampilan pakai hot pants, celana pendek, pakai tank top, bawa motor bertiga. Kita bilang cabe-cabean, dia marah. Tapi kan definisi cabe-cabeannya mereka itu gitu loh. Jadi gimana gitu loh. Kita jangan nggak bisa kita menyalahkan judge orang apa? Judge orang lain itu ya nggak bisa. Maksudnya nggak bisa juga, ya bener juga sih gitu kan. Karena kita mencerminkan apa yang mereka bilang juga gitu loh. Ya intinya kita, kalau gue sih ngambil kesimpulan, ketika kita ingin menjudge seseorang itu jahat atau seseorang itu tukang maksiat segala macam, coba kita renungi, mungkin aja ketika dia mati lebih baik dari kita, udah gitu aja. Nggak ada yang tahu ketika akhir hidupnya dia taubat. Malah kita yang sering sholat, yang sholat 5 waktu, sering zikir segala macam, malah kita mati dalam keadaan lagi bermaksiat. Jangan amit-amit. Karena strategi setan itu lebih bangsat daripada kita, bre. Enggak, ada kisah yang pernah gue dengar. Anak muda soleh Namanya? enggak. Enggak, deh, anak muda yang soleh, dia sholat 5 waktu segala macam, kuat imannya, tapi dia dari dulu itu punya cita-cita satu. Apa? Dia pengen ketemu iblis, dia pengen menghina iblis habis-habisan. Itu doang tujuannya dia. Dia punya cita-cita satu itu. Dikasihlah kesempatan sama Allah, dipertemukan dalam mimpi sama iblis itu. Dihina-hina iblis itu, dianjing-anjingin kalau bahasa kita ya kan. Dihina-hina. Kata iblis, udah saya udah puas. Ada lagi nggak? Udah puas. Anak muda udah puas bilang. Jin iblis ini cuma ngomong satu kata doang. Apa? Satu kalimat, dia ngomong satu kata, satu kalimat. Umur kamu itu dikit lagi, kamu mati 3 tahun lagi. Pergi. Ini iblis pergi. Setelah ngomong kamu mati 3 tahun lagi. Apa yang dia lakukan ketika bangun tidur? Wah, kata iblis, umur gue 3 tahun lagi. Aku maksiat dulu dah. Ke diskotik, zina segala macam, akhirnya mati dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah. Nggak ada yang ngejamin, bre. Dia percaya omongan iblis aja kan udah. Iya, karena gimana nggak percaya, bahkan iblis aja mengancam Allah, saya akan menggoda anak cucu Adam. Iya, si pemuda si Soleh ini kan tadi. Si Soleh ini aja kan ketika bangun terus dia mempercayai si perkataan iblis bahwa dia bakal mati 3 tahun lagi aja kan udah salah menurut gua kan. Enggak, tapi dari pelajaran itu gini, bro. Apa? Bahkan kita menghina iblis yang udah jelas-jelas dia dilaknat sama Allah aja, apa ya, menyebabkan kita kena karmanya, bro. Apalagi kita menjudge, menyalahkan, menghina sesama manusia yang sama-sama ciptaan Allah. Bahkan ada omongan satu, bahkan dia menantu Rasulullah, Sayyidina Ali. Apa yang dia katakan ketika dia bertemu sama orang yang sombong? Hei, kamu tidak tahu siapa saya. Ibaratnya dia preman di situ. Jangan itu. Aku sangat mengerti siapa dirimu, aku sangat tahu siapa dirimu, kata Ali. Kamu itu adalah manusia, kamu itu adalah makhluk yang hina. Kamu berasal dari air mani yang menjijikan. Kamu mati akan menjadi bangkai yang menjijikan. Dan selama hidup kamu membawa kotoran dalam perut. Kita semuanya kotoran, bre, yang kita bawa dari awal sampai mati. Iya juga sih. Lu mau megang sperma gua? Pertanyaan yang enggak, maksudnya emang menjijikan kan. Iya, untuk betul. Orang yang normal maksudnya. Jadi apa yang disombongin gitu maksudnya? Iya, jadi nggak ada harus disombongin juga sih. Wah, gue nih anak wakil rakyat. Tapi tetapnya berak-beraknya sama. Iya betul. Pengen makannya berapa ratus juta juga sama, beraknya isinya tai. Iya, nggak ada yang mau. Makanya yang gue ambil, mungkin gue belajar dari yang gue denger gitu. Gue belajar denger doang dah, nguping. Iya, belajar ya denger. Gimana? Ya kehidupan itu asik sih, bre. Kalau kita legowo, kita nikmat, nggak ada musuh, bre. Ada omongan orang,
ya lewat aja, lewat kuping kanan. Tapi bukan berarti kita ini orang ngomong aja, enggak, kita enggak begitu. Tetap kita resapi apa yang diomong, apa yang dia sampaikan ke kita. Tapi bukan berarti kita ngeremehin omongan dia, enggak. Coba belajar dulu menerima pendapat orang lain, menerima kritikan orang lain. Jangan sampai lu jadi orang yang sekali dikritik nggak taunya langsung disangka menghina dan dimasukin penjara. Jangan, bre. Anti kritik gitu Anti ya. kritik jangan. Soal apa, men? Soal yang tadi tentang hidup. Tentang kehidupan, cuman ya udah lupakan aja lah. Gue juga lupa. Ya namanya lupa. Karena kan dari awal udah gue bilang, apa kita ngobrol, tapi ngobrol ngawur aja, nggak usah pakai skrip-skripan, nggak usah. Ya, emang enggak tanpa skrip gitu. Iya, ay. Itu namanya juga ngalur ngidul logi. Tapi ada kertas, tapi kosong. Kertas kosong ini. Cuman syarat doang aja. Syarat. Jadi seperti itu ya seorang Hanif ini, Seorang teman saya. seorang temen sahabat gue nih, walaupun cuma 1 semester. Cuman memang pandangannya luas sekali, wawasannya luas sekali tentang kehidupan. Kuliah boleh 1 semester, bre. Tapi pertemanan itu berjilid-jilid, bre, nggak bakal habis. Iya lah, nggak ada istilah semester kalau pertemanan. Yo, ay. Ini seorang Hanif ini memandang hidup ini sangat sederhana sih menurut saya ya. Sederhana tapi Lebih ke gembel sih, bre. ya kan nggak sederhana ya, maksudnya itu, tapi ini ya nggak, masa ya gue ngomong Hanif ini hidup sama gini, nggak mungkin lah. Sangat sederhana tapi memang ya boleh di inilah, boleh dicontoh lah, boleh dipahami juga lah. Terus ke harapan lo ke depannya, bre, Kenapa itu? buat hidup lo ini, lo maunya apa, cita-cita lo apa nih sekarang gitu kan, ke depannya lo mau ngapain gitu kan. Mau bikin konten YouTube. Ya, apa ya? Berusaha jadi orang yang legowo aja sih, nerima semua takdir. Karena kalau dibilang kita lagi kesusahan, semuanya juga banyak yang di PHK segala macem. Iya. Alhamdulillah kita masih ketolong sama apa? Sama ojol, bre. Gojek, Iya. Jaya. Itu jadi endorse nih, endorse. Gojek, gacor, lemot, gacor. Enggak, intinya kita tetap berusaha, tapi semua yang menentukan itu Allah. Iya betul ya, nama manusia kan hanya bisa berencana. Iya. Jadi kedepannya gimana? Apa yang lo pengen raih kedepannya gitu? Oh, kita tetap temenan dong. Enggak mau salah temenan. Apaan? Kita pilkada kagak. Kedepannya lo apa yang pengen lo raih gitu? Maksudnya cita-cita lo, mungkin jangka panjangnya lo pengen jadi seorang apa? Jadi seorang musisi kah? Jadi seorang puisir apa disebutan yang orang suka bikin puisi gue gitu? palingan apa ya? Ya jadi orang biasa aja sih, bre. Jadi orang biasa yang insya Allah berharap punya hati yang besar, bre. Intinya kita bisa terus nolong orang, baik sama orang, udah gitu aja. Tapi iya. Apa? Maksudnya tadi aja lo cerita menjalani hidup aja dengan legowo, dengan ikhlas. Gue tanya ke depannya mau gimana, masih berusaha jadi orang yang legowo gitu. Lu aja udah legowo menurut gue kayak tadi mah. Belum, bre. Kadang gue masih anjing-anjingin orang, bre. Emang anjing orang kali ada. Enggak, maksudnya kalau misalkan lagi di jalan nih ya kan, nggak boleh anjing mah. kayak misalnya ada udah kebangetan banget nih kan, dia bawa mobil atau bawa motor nggak jelas, bangsat tuh ya, masih kayak gitu. Ya udahlah. Apa Mau udahan nih? enggak, maksudnya saya buat tanya soal apa kedepannya ya begitu. Terus ya udah, satu lagi nih, sekali lagi coba tolong minta motivasi buat penonton buat menjalani hidup yang legowo, yang lo definisikan tadi itu gimana. Sebenarnya malu sih, bre, gua, karena bukan siapa-siapa juga. Kita kan ngobrol ngalur ngidul aja karena kita obrolan teman aja ya kan, obrolan teman ya kan. Setiap obrolan pasti ada pengetahuan. Iya. Ya, motivasinya jalan untuk jalan hidup nih. Selagi ada yang ribet, kenapa kita nyari yang mudah? Gitu, bre. Iya betul. Jadi kita harus ngeribetin kehidupan. Ya biar so sibuk aja gitu ya. Sibuk aja. Biar gak kata nganggur banget lah. Ya itu motivasi yang keren banget sih. Iya sih, keren banget. Buat kaula muda tuh cocok. Kalau buat ashab. Ya udah hampir maghrib juga nih, bre. Thank you banget buat waktunya, buat lagunya tadi,
buat motivasinya, buat ceramahnya tadi ya, Wah, buat ceramah. pembelajaran hidupnya lah. Coba tolong bantu ke Ashab buat subscribe, yang belum subscribe, like, komen. Kali ada yang mau nanya-nanya ke lu soal tasawuf, mungkin nih tasawuf. Apaan tuh? Itu cuman gue pajang doang bre, gue Iya. taruh doang. Coba buat teman-teman subscribe Buat teman-teman subscribe channel Indonesia Rakyat Club. Indonesia Rakyat Club, dijamin sange enggak. Ada artinya mungkin. Sangat ngetop. Iya, sangat ngetau. Dijamin sangat ngeres. Oh, sama aja ya. Pokoknya subscribe channel teman gue ini nih. Iya betul, bantu lah ya. Tolong lah ya, tolong nih. Ya gitu aja udah. Oke, terima kasih Bung Hanif Iya. atas waktunya. Corona nggak boleh gitu bre. Balik begini. Nah, Dan banyak kan yang begini, Bre. lagi nih. Kan sama aja kena gitu loh. Dan tapi kita udah sesuai protokol dong, udah cuci tangan segala macam ya. Terima kasih Bung Hanif. Terima kasih buat Ashab yang menonton, jangan lupa subscribe. Komen kalau ada yang mau ditanya-tanyakan atau apapun itu, masukan, kritikan. Sampai di sini aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.